Justru memang kalau udah berpikiran kita untuk punya usaha, kita harus positive thinking. Jangan takut gagal. Itu aja. Seperti yang kita pernah tahu bahwa seorang Bill Gates maupun seorang Steve Jobs semua berawal dari garasi yang kecil, dan kita mencontoh itu. Kita punya cita-cita, dan market Indonesia sendiri untuk barang-barang kerajinan saya kira masih seksi sekali. Big dream happen in small place. Jadi suatu mimpi besar itu mulai dari tempat yang kecil. Halo, nama saya Eri Herawan. Saya owner dari 3x3 Ruang. Awalnya 3x3 Ruang itu bergerak di bidang home decor, interior design, seperti pembuatan kitchen set, furniture custom, meja kantor, kafe, dan lain-lain. Tapi dengan berjalannya waktu, kita mendapat kepercayaan orang dari customer untuk membuat rumah kucing. Akhirnya kita bikin divisi retail. Akhirnya kita mencoba bikin rumah kucing. Ternyata pasar menyambut. 3x3 Ruang itu berawal dari memang hanya diskusi memang di ruang kecil. Big dream happen in small place. Suatu mimpi besar itu mulai dari tempat yang kecil. Awalnya saya membuat 3x3 Ruang itu ada pengen nilai tambah dari penghasilan mungkin ya. Akhirnya saya beranikan diri untuk mengajak teman-teman yang ada punya modal. Awalnya saya pinjam sama teman. Akhirnya saya melihat ada potensi lingkungan saya yang punya keahlian atau kreativitas di bidang tersebut. Saya tarik, saya ajak kerjasama, kita kompak, kita melihat segmen, pasar. Ternyata ya, alhamdulillah saat ini masih berjalan. Gayung bersambut mungkin saya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Eri Herawan started his career as a businessman with producing household furniture. Inspired from his hobby to nurture cats, Eri switched his focus on producing cat houses. Through 3x3 Ruang, Eri wants to show people hobby that combined with creativity can produce economic value. Awalnya saya bergabung di 3x3 Ruang itu karena ada teman sekaligus teman dekat juga ya. Kebetulan beliau itu punya ide inisiatif untuk membuat home decor segala macam hal yang berkaitan dengan home decor. Ya alhamdulillah dengan mencoba saya ikut gabung ya sampai sekarang ini. Awalnya skill ya yang sementara itu kita masih terpendam. Dengan gabung di 3x3 Ruang ini, alhamdulillah kita bisa mengasah skill, kreativitas kita ditonjolkan dalam segi kreasi segala macam hal. Jadi kita juga belajar di YouTube, di media sosial gitu kan. Kita jadi acuan untuk gambar-gambar yang kira-kira booming, ya kita ngikutin juga seperti itu. Kita juga punya ide-ide gitu kan, ya kita tuangkan di sini gitu kan. Alhamdulillah kita ngomong seperti tambahan-tambahan dari segi salary juga kita alhamdulillah gitu kan, yang namanya uang cukup nggak cukupnya kita syukurin aja. Yang penting kemauan kita tersalurkan di 3x Ruang gitu. Awalnya kita bertemu dengan Pak Eri pada saat bertemu bertiga dengan saudara saya, kita ngobrol dan ternyata kita punya ide untuk membangun sebuah perusahaan yang bisa menghasilkan produk sendiri walaupun dari UMKM dari kecil. Akhirnya terbentuklah 3x3 ini. Dan bagaimana ruangan yang hanya berukuran 3x3 bisa kita setting sehingga bisa efektif
dan bisa indah dilihat oleh mata. Motivasi saya untuk gabung di 3x3 adalah kita bercita-cita membuat produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Market Indonesia sendiri untuk barang-barang kerajinan saya kira masih seksi sekali, sehingga kita berusaha untuk bisa masuk dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. 3x3 Ruang was built by friendship principles. With the same vision, 3x3 Ruang's team have an ambition to being on top together. Referring to the market condition, 3x3 Ruang team are very optimistic can evolve and expanding the business. Awal desain itu kita ada memang teman tetangga yang memang itu punya pet shop. Dan dia punya hobi kucing juga. Saya datang ke rumahnya, saya melihat apa sih kekurangannya dari bahan, dari material. Kenapa sih kucing itu nggak mau? Kenapa sih kucing itu selalu mencakar jok motor, sofa? Nah, kadang kita, bisa nih kita bikin cakaran kucing yang memang bentuk dari bentuk oke, dari ukuran, dari harga. Akhirnya kita menginovasikan sebuah produk yang memang bisa diterima masyarakat. Justru desain pertama ada customer yang memberikan kepercayaan ke kita untuk bikin rumah kucing. Awalnya kan kita tidak pernah, memang nggak bermain sama di situ. Tapi customer ngasih kepercayaan, kita memberikan kepercayaan bahwa wah ini akhirnya menjadi titik awal kita harus membuat di luar furniture custom. Akhirnya kita bikin, customer juga puas dengan hasil karya kita. Oke, kita harus ekspor lagi, mencari bentuk-bentuk lain. Custom sempat membingungkan, itu sebenarnya bukan membingungkan, tapi kadang orang melihat suatu bentuk tapi dengan harga yang minim. Itu kendala bagi kita. Apalagi dengan online yang memang sekarang, ya bukannya kita menjelekkan harga, tapi kadang orang berani berperang dengan harga. Harga murah, kadang bahannya kita nggak tahu itu bahan apa. Itu akhirnya jadi kendala di saat memang customer datang, "Mas, bikinin begini ya, harganya segini." Wah, kadang kalau kita hitung-hitung, keuntungan bagi kita sendiri memang minim. Tapi karena memang kita pengen ada segmen yang memang kita jangkau, itu berarti segmen yang menengah ke bawah. Akhirnya kita coba, walaupun untung dikit, tapi kita bisa memasarkan produk kita, ya alhamdulillah. The aesthetic value in making a cat house in this 3x3 Ruang is very strong. Slowly but definitely, the demand for special products that created by 3x3 Ruang are increasing. Other than online sales, Eri also markets products through partnership with pet stores. He believes that way can bring many more consumers. Kita kebetulan menggunakan fasilitas yang sedang kekinian, yaitu media sosial. Ada Reel, kemudian juga ada TikTok, dan juga ada seperti WA status, kemudian kita juga melakukan penjualan secara langsung dengan pameran dan bazar.
Oke, jadi kita punya ada beberapa, kalau kita lihat seperti di sini kan ada aksesoris, kemudian tempat makan kucing, yang biasanya orang menggunakan tempat makan kucing itu kan cuma mangkok-mangkok biasa ya. Tapi kalau kita di sini menggunakan sesuatu yang ada nilai seninya, artistik. Jadi kita memberikan sesuatu yang bisa enak dilihat untuk tempat tinggal dari peliharaan, terutama kucing. Alhamdulillah. Kalau yang namanya komen ya, netizen ada yang pro dan kontra. Kalau melihat dari komen-komen mereka, lebih banyak yang positifnya. Kalau untuk komen negatif sih sebenarnya karena mereka masih dalam bentuk komentar ya. Komentar ketika kita memberikan satu produk di sana, dia paling memberikannya sebenarnya komennya itu lebih ke negatif secara tertulis, tapi untuk ke kitanya positif karena lebih membangun. Produk 3x3 ruang itu kita melihat ada potensi di mana kita punya barang itu kualitas sih alhamdulillah oke. Terus kita mempunyai bahan dari material itu dari plywood dan bekas palet, di mana itu mungkin orang melihat itu hanya sampah ya, limbah. Kita olah, kita kasih inovasi, dan itu akan menjadi punya nilai tambah ekonomi. Ini pengennya itu ada penghasilan tambahan ya. Itu hanya bonus mungkin. Tapi di saat kita mendalami, makin kesini makin terlihat, wah ini kok bisa bermanfaat bagi orang sekitar, salah satunya. Terus yang kedua ya, penghasilan juga mungkin lebih dari pikirkan lebih dari karyawan. Karena karyawan itu kan statis gitu. Tapi namanya usaha kan naik turun. Asal berani aja. Alur produksi dari awal, pertama itu kita sortir, kita perbagus lagi, kita gabungin, kita serut, kita pola segala macam sesuai keinginan konsumen kita bikin. Terus kedua juga istilahnya kalau misalkan ada konsumen yang istilahnya mau membikinkan rumah kucing atau paket kucing, per itemnya dari mereka kita terima, kita bikin. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka hanya sebatas mau tapi belum punya gambaran, ya kita gambarkan, kita ajukan seperti itu sesuai kemauan konsumen. Karena yang penting kan dari kita juga konsumen puas, kinerja kita merasa dihargain gitu kan di mata orang banyak gitu kan. Strategi yang kita pikirkan yaitu adalah membangun brand image sehingga orang tahu 3x3 itu apa, produk kita apa, dan mungkin kita perkuat juga dengan membuka toko online di marketplace. Dan hal-hal tersebut yang menurut kita sangat efektif karena dengan adanya marketplace, adanya media sosial, mungkin kita bisa meminimalisir untuk penggunaan showroom karena lebih ke showroom digital kita pakai. Dan saya kira untuk strategi saat ini itu yang paling efektif. Kita harus kembangkan pemasaran via digital. For Eri, running a business is not just about profit and loss. As far as running 3x3 ruang, Eri Herawan finds so many obstacles that happen either on the process of production or sales. Untuk tantangan, kendala, itu kita ada di material sebenarnya. Karena kita mengandalkan bahan palet yang memang mungkin itu limbah ya. Di saat limbah itu menumpuk di suatu tempat, pasti akan terbuang atau memang orang nggak percaya dengan limbah. Kendala itu kadang di situ aja. Harga juga naik turun di saat memang kita jual dengan harga murah tapi dengan material bahan baku yang memang mahal, akhirnya kan produksi kita bengkak. Solusi biasanya kita mengakalin dengan desain, model. Oke, kita mempunyai segmen di atas apa di bawah. Di saat memang di bawah kita mungkin kita nggak terlalu banyak dengan model, lebih ringkas, lebih simpel. Tapi di saat memang itu harga juga mempunyai nilai tambah yang tinggi, kita bikin dia kasih kaca, harga lebih naik lagi, dicat, dan model-model lain.
ada momen yang memang kita merasa terpuruk. Produksi kita udah berjalan, bahan kita udah tersedia, tapi di saat distribusi pemasaran itu kita minim. Dari mulut ke mulut, ada saudara yang punya kucing, kita tawarkan. Oke, beli 1-2. Di saat memang 1-2, kuantitinya itu kadang tidak terbayarkan. Kita pernah memang dari jalan dari pet shop ke pet shop untuk menawarkan kita punya produk ini, harga segini, kita bisa ngasih kepercayaan bahwa quality kita oke, dan lain-lain. Tapi kita berusaha benar-benar memasarkan produk ini, ya gimana caranya. Baik itu memang kita harus lebih giat lagi untuk promosi, kita lebih giat lagi untuk memasarkan. Jangan sampai putus asa deh. Eri's passion for his hobby combined with his persistence and willingness to learning makes him could reach on the point that he always want for this all the time. Eri's message for young generation is the miscarriage isn't an obstacle for get up. Failure cannot stop us to get a foothold. So many challenges faces by 3x3 Ruang team to achieve the market targets, also the rivalry in the field. But for Eri and the team, this is not a thing that could stop their hard work. Jadi kita mencoba untuk mengenalkan terlebih dahulu beberapa produk di kita. Salah satunya adalah rumah kucing tadi. Nah, ini kalau kita lihat di sini tanggapan mereka untuk kehadiran rumah kucing ini sangat positif sekali. Jadi kita akan berusaha nanti mengembangkan beberapa produk yang bukan hanya untuk rumah kucing saja, tapi juga di sini kita juga mencoba untuk masuk ke kebutuhan ibu rumah tangga. Kalau dibandingkan dengan beberapa media di online itu harga mereka kan termasuk murah, tapi kadang mereka itu hanya melihat harga, tapi tidak melihat dari produknya itu, material dari barang-barangnya itu, karena kita menggunakan material-material yang memang kualitasnya juga lebih bagus. Kalau untuk pencapaian itu memang baru minim sih, karena kita memang baru distribusi itu Jabotabek, Bandung, Jogja. Kita sih pengennya nasional, tapi karena memang kita belum ekspansi untuk promosi keluar daerah, karena memang kita harus berinovasi bahwa produk kita itu akan menjadi ringkas, bisa dilipat, atau memang pengiriman memang lebih simpel. Itu akan menjadi suatu target kita yang memang kedepannya kita bisa untuk pengiriman luar daerah ya memang masuk akal juga ya. Karena memang rumah kucing di saat memang kita kirim dengan bentukan paket, itu kadang melebihi 15 kilo. Tapi ya kita akan berinovasi bahwa dibikin simpel, ke knockdown ataupun memang bongkar pasang memang lebih simpel lagi aja. Ada sih teman, misal kayak kemarin dari kita ada beberapa pet shop di Jogja yang memang nerima produk kita, mengatakan kompetitor itu kadang memang dari bahan mereka lebih di bawah kita karena memang harga mereka ditekan. Itu saya balik lagi, di saat harga ditekan pasti material yang digunakan mungkin di bawah standar kita, tapi pas di saat melihat produk kita, bentuk, harga, ada kepuasan dari customer bahwa oke nih produk lu, bahan oke, kekuatan oke, ya alhamdulillah berarti pasar udah mulai menerima produk kita. Penghargaan sih hanya review memang positif, dihargai dari masyarakat sekitar, memang produk kita bahwa bisa diterima di masyarakat itu kadang mungkin sebuah nilai yang memang kita nggak bisa kasih nilai poin mungkin ya. Masyarakat udah bisa terima produk kita tuh udah bersyukur banget.
Kendalanya sih emang di lapangan banyak gitu kan, karena kan kita sama tim juga nggak ada istilahnya nggak ada yang satu visi. Kadang kita urus A, ternyata dia dibikin B, karena kan watak orang beda-beda. Ya, makanya kita sebagai tim juga harus saling support, harus saling nerima. Itu masukan dari bawahan ke kita, termasuk kita harus ngasih istilahnya ngasih pelajaran atau ngasih sharing ke bagian teman-teman kita ya. Emang tantangan pasti banyak, cuman ya mau tidak mau kita lalui untuk kemajuan 3x3 ruang gitu. Kita bersaing dengan barang di pet shop, itu persaingan dengan kita bahan material dari kayu, yang ada di pet shop itu kadang dari plastik. Nah, mungkin kurang ramah lingkungan. Nah, dari kita mungkin UMKM lokal itu pengen berinovasi, memang diterima masyarakat nasional apapun internasional. Baik itu memang dari model, kita melihat referensi, kita melihat apa sih keinginan orang luar, apa sih keinginan orang kita yang memang tempat makan kucing yang memang tidak gampang tumpah, atau garukan kucing yang memang si kucing lebih nyaman. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi, karena memang sama produk impor kita harus bersaingnya lebih ketat, itu aja. Yang pasti kita berharap 3x3 ini tidak hanya bergerak di rumah kucing, tapi juga berharap juga menjadi satu home decor juga, furniture dan lain sebagainya. Dan kita berharap produk-produk kita ini akan diterima oleh masyarakat, terutama yang memang mengutamakan kualitas dan tampilan yang lebih seni, kemudian artistik, seperti itu. Harapan kedepannya sih workshop 3x3 ruang ini selain misalnya meresap tenaga kerja di wilayah workshop, itu juga bisa diakui produksinya di kancah nasional, semoga aja internasional juga gitu Pak ya. Ya semua elemen kita harus saling ngedukung demi istilahnya 3x3 ruang ini bisa diterima di masyarakat, seperti itu. Goals dari kami, kita bisa menjadi salah satu pemain utama untuk furniture di Indonesia maupun rumah kucing di Indonesia, beberapa produk kami, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa punya jalan untuk bisa ekspor ke luar negeri, yaitu salah satu goals besar kita ya bisa intervensi ke market luar negeri. Untuk teman-teman yang lagi berjuang nih sama-sama berusaha ataupun memang yang masih bekerja, kadang ketakutan awal itu orang untuk memulai. Di saat dia takut untuk gagal, tapi lebih takut lagi sebenarnya untuk dia tidak melakukan, tidak mencoba. Sebenarnya itu. Justru memang kalau udah berpikiran kita untuk punya usaha, kita harus positive thinking. Jangan takut gagal, itu aja. Langsung sama yang paling inti sih, kita berusaha untuk bermanfaat untuk orang banyak. The spirit that Eri have for these years make him reach the result that he wants. His persistence can be motivation for people to start a business. Start something differently is not a wrong thing. Eri proves that productivity from home can produce a very intelligent innovation.